Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, dimana lagi kalau bukan di Sensasi Trends, channel kesayangan kalian yang suka membagikan adrenalin dengan berbagai film baku hantam. Nah, pada kesempatan kali ini gua bakal nyeritain kisah pembulian yang cukup unik tapi juga keren abis nih guys. Yang mana kisah ini menceritakan seorang anak SMA korban pembulian, tapi malah dia dijebloskan ke penjara karena dia anak miskin. Tapi justru di penjara inilah dia bertemu dengan para berandalan yang jago berbaku hantam. Dan lingkungan yang keras inilah yang justru akan membuat si korban bully ini berevolusi menjadi manusia brutal, hingga ia juga memiliki tekad untuk membalas dendam pada teman sekolahnya. Asli keren banget nih film, keren. Nah, penasaran kan? Maka dari itu duduk atau rebahan yang anteng ya guys, dan simak terus video ini sampai akhir. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di suatu malam memperlihatkan seorang remaja bernama Do Hyun, yang ini orangnya yang merupakan seorang petarung MMA yang baru saja pulang ke Korea setelah berhasil menjadi juara dunia MMA di Meksiko. 투기 세계 챔피언 정도현 선수가 WFF 웰터급 3차 방어전에서 정도현은 경기 내내 멕시코의 오르카 선수를 압도하며 Di tengah perjalanan, Do Hyun tiba-tiba ditelepon ibunya yang terlihat sudah tak sabar ingin bertemu dengan putranya itu. Bahkan dia juga sudah memasak banyak makanan kesukaan Do Hyun. 엄마 어디야? 엄마 잡채 겁나 많이 했다. Singkatnya Do Hyun pun sampai di rumah. Namun di sini Do Hyun pun menjadi bingung karena terlihat rumahnya begitu kosong melompong. 야 정원이 형 빨리 불 켜. 오빠 선물 안 준다. Ketika Do Hyun membuka pintu lemari es, betapa terkejutnya Do Hyun melihat tangannya yang ternyata menyentuh darah. 엄마 원영아! Dan benar saja, tak lama kemudian Do Hyun mendapati ibu dan adiknya yang sudah tergeletak menghadapi sakratul maut. Di saat Do Hyun sedang berusaha menolong adiknya, tiba-tiba saja ternyata rumah Do Hyun sudah disatroni oleh 3 orang perampok, tepatnya setelah sang ibu selesai menelpon Do Hyun tadi. Dan karena sudah merusak momen bahagia ini, apalagi sampai merenggut nyawa keluarganya, akhirnya Do Hyun pun lepas kontrol dan langsung membantai ketiga perampok itu sampai modal. Hari pun berganti, kali ini memperlihatkan siswa SMA yang sedang melihat berita tentang penangkapan Do Hyun, sang juara MMA, karena sudah menghabisi 3 nyawa sekaligus dalam satu malam. 최연소 월드 챔피언으로 전 세계 Di dalam kelas ini, terdapat seorang siswa cupu bernama Cha Woo-sol, yang ini orangnya, yang mana dia adalah tokoh utama di film ini. 공부하는 게 재밌니? 대학 가야지. Hari itu ternyata di kelas ini kedatangan murid baru. Murid baru itu memperkenalkan dirinya dengan begitu sopan dan diketahui dia bernama Bae Sok-chan, seorang petinju muda yang sudah memenangkan kejuaraan tinju tingkat nasional. 자, 오늘 전학생이 왔는데 이름은 배석찬이고 최고에서 우리 학교 권투부롱. 작년에 전국 금메달 맞지? Terlihat para murid di kelas ini yang begitu terpukau dengan kesopan santunan Sok-chan. Namun tidak dengan Wosul yang malah justru terlihat ketakutan. 챔피언한테 박수 한번 쳐주자. Dan benar saja, tak lama kemudian setelah Bu Guru keluar, tiba-tiba saja Sok-chan menunjukkan sifat aslinya. Dia mengajar para murid lain dan meminta mereka semua untuk tunduk kepadanya hanya demi kepuasan semata. 먼저 나서주면 날 고맙지. 족같아도 5점만 참아. 오해는 없을 거니까. Setelahnya, Sok-chan pun menghampiri Wosul. Dia melakukan pembulian pada Wosul karena ternyata Wosul adalah korban bulinya juga ketika masih di SMP. 뭐하냐? Di sini seorang teman wanita pun berusaha menghentikan Sok-chan agar Sok-chan tidak berbuat seperti itu. Namun bukannya didengarkan, di sini Sok-chan malah 뭐하는 짓이야? 너 미친. 여친이야? melihat perlakuan kasar itu. Wosul pun memberanikan dirinya untuk menahan Sok-chan dan memohon agar Sok-chan menghentikan perbuatannya.
Namun tentu saja Sokchan tidak mau menuruti Wosul dan inilah yang terjadi. 새끼 가면 다 이래. Wah, sungguh kejam. Di antara teman-teman penonton sekalian, waktu sekolah dulu ada yang pernah dibully juga nggak? Oke, lanjut. Diketahui ternyata pembulian yang Wosul terima kali ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan ketika masih SMP dulu. Dia benar-benar dibully habis-habisan oleh Sokchan tanpa alasan yang jelas. Bahkan saking parahnya, Wosul juga pernah sampai disuruh minum air seninya Sokchan. Kembali ke masa kini, ketika Wosul tergeletak di lantai, dia mengambil sebuah pulpen yang tergeletak, lalu dia mengancam akan melukai Sokchan dengan pulpen tersebut jika Sokchan tidak mau berhenti. Namun ya, namanya juga juara tinju, tentu saja Sokchan tidak takut. Malahan dengan sok jago, Sokchan malah menantang nyali Wosul untuk melukai matanya dengan pulpen itu. Dan akibat bermain hal yang berbahaya di siang bolong, tanpa sengaja Wosul pun jadi kepleset dan makcerot. Yah, inilah akibat sok jago tapi otaknya TOLOL. Akibat kejadian itu, akhirnya Wosul pun diseret ke pengadilan. Dan karena keluarga Wosul tidak punya uang, akhirnya Wosul yang notabene adalah korban kini malah dianggap sebagai tersangka dan harus dipenjara. Wah, hukumnya kok mirip-mirip suatu negara ya guys? Ada yang tahu negara apa? Dengan berat hati sambil menangis, Wosul pun harus menerima ketidakadilan ini. Bahkan sang ibu hanya bisa histeris mendapati anaknya harus masuk penjara. 인정하나요? Singkatnya, Wosul pun dibawa ke penjara menggunakan sebuah bus. Di dalam bus, Wosul duduk dengan seorang pria yang tanpa Wosul sadari, pria itu adalah Do-hyun, seorang petarung MMA yang menghabisi 3 rampok di awal film tadi. 저 죄송한 여기 앉아도 될까요? Di dalam penjara, Wosul mendapat seorang teman yang satu angkatan dengannya, yaitu Hyumin yang merupakan terdakwa kasus pencurian. Yang ini orangnya. 이름 안현민, 나이 19. Mereka berdua pun berkenalan dengan orang-orang satu kamar mereka yang dipimpin oleh Jong Tae yang memiliki badan gempal. 원래 여기 정비원장이 가뜩이나 정비원 때문에 힘들어 죽겠는데 진짜. Di sini Jong Tae menjelaskan pada mereka berdua bahwa di penjara ini ada 4 penguasa yang harus mereka hindari. Di antaranya Lee Won-jon alias John, 뚱뚱한 새끼? 목공반장 이원준이라고. lalu ada Han Seong alias Han, 짝깐한 새끼 보이냐? 한성룡이라고 제가 잡은 반장이다. dan ada juga Jeong Sang Hyup alias Hyup yang merupakan bos dari Jong Tae. 정상엽 형님이라고 계셔. Namun sayangnya saat ini Hyup sedang dipindahkan ke sel pengasingan karena diketahui John dan Han ternyata sudah bersekongkol menjebak Hyup agar mereka bisa berkuasa di penjara ini. 얘네 둘 도대체 붙어 다니는 거냐? Namun semua itu menjadi sia-sia karena kini Do-hyun sang juara MMA sudah masuk ke penjara ini dan menjadi orang terkuat di sini. 여기 전체 진짜 이거는 정도현이다, 정도현. Hari pun berganti. Di suatu pagi, Jong Tae mengajak teman-teman sekamarnya termasuk Wosul untuk melihat pertandingan bola antara tim Han melawan tim John. 뚫었다 하면 그냥 미친 새끼 된다니까? Di tengah pertandingan, salah satu teman Han ada yang mengalami cedera. Melihat hal itu, akhirnya Han meminta Jong Tae untuk menggantikannya. 헐리우드야? 일어나지. 짱구야! 너 거기 2명만 일로 보내. Namun di sini Jong Tae yang nggak mau kena masalah malah menyuruh Wosul dan Hyumin untuk menggantikannya dengan alasan nggak bisa bahasa Inggris. 뭘 멀뚱히 쳐 보고만 있어. Di tengah pertandingan, Wosul yang nggak pernah main bola pun bingung harus bagaimana. Dan akhirnya bukannya menendang bola sepak,
Di sini dengan sekuat tenaga, Wosul malah menendang bola kembar milik John sampai si John pingsan. Akibat kejadian itu, Wosul pun diseret oleh anak buah John untuk diberikan pelajaran. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Do-hyun yang langsung membuat John auto ciut. Menyadari itu, Wosul pun segera meminta tolong pada Do-hyun karena nyawanya kini dalam bahaya. Awalnya Do-hyun tidak peduli, namun karena Wosul terus memohon, akhirnya Do-hyun pun menyuruh John dan anak buahnya untuk melepaskan Wosul. Namun di sini John yang tensin kalau harus terlihat lemah di depan anak buahnya, akhirnya malah nekat menantang Do-hyun untuk berbaku hantam. Awalnya Do-hyun tidak memperdulikan tantangan itu karena Do-hyun tahu mereka sudah beda level. Namun karena John terus-terusan saja kacang alias kakean cangkem, akhirnya inilah yang terjadi. Ya, sekali gaplok langsung pingsan. Melihat itu, Wosul pun jadi terkagum-kagum, bahkan dia jadi punya keinginan untuk menjadi kuat seperti Do-hyun. Di suatu ketika, Wosul mendapatkan kabar dari seorang sipir bahwa dia kedatangan seorang teman yang ingin menjenguknya. Dan betapa terkejutnya Wosul mengetahui bahwa yang datang adalah Sok-chan. Menyadari itu, Wosul pun auto ketakutan dan tangannya gemetaran seperti jomblo di puncak gunung Semeru. Di sini terlihat juga Sok-chan yang menangis, mengeluarkan air mata dan air hidungnya, seraya mencurahkan isi hatinya bahwa karena perbuatan Wosul, kini mata Sok-chan jadi pice sebelah, serta karir Sok-chan sebagai petinju pun harus berakhir saat ini juga. Dan karena hal itulah, kedatangan Sok-chan kemari tak lain dan tak bukan untuk mengikrarkan sumpah serapahnya yang akan membalas dendam jika Wosul sudah keluar dari penjara nanti. Mendengar kata-kata itu, Wosul pun jadi ketakutan bahkan sampai nggak bisa tidur. Keesokan harinya, dari jendela ruangannya, Wosul melihat Do-hyun yang sedang lari pagi untuk menjaga kebugarannya. Melihat itu, Wosul pun menghampiri Do-hyun untuk berterima kasih atas pertolongannya kemarin. Semenjak saat itulah, hampir setiap pagi, Wosul selalu melihat Do-hyun lari pagi dan sesekali membawakannya air minum, namun Do-hyun selalu tidak pernah memperdulikannya. Keesokan harinya, karena dicuekin melulu, akhirnya Wosul pun ikut lari bersama Do-hyun. Di sini, Wosul juga meminta Do-hyun untuk melatihnya. Wosul juga berkata bahwa dia ingin sekuat Do-hyun karena dia tidak mau terus-terusan dibully dan juga karena dia ingin melindungi ibunya yang hanya seorang janda miskin. Mendengar itu, hati Do-hyun yang baru saja kehilangan ibunya pun jadi tersentuh. Dan dia bersedia melatih Wosul, namun dengan satu syarat, yaitu Wosul harus berlari keliling lapangan dulu sebanyak 100 kali. Dan tanpa pikir panjang, Wosul pun langsung berlari dengan begitu semangat. Wosul terus berusaha berlari memaksakan dirinya, hingga akhirnya dia berhasil menyelesaikan syarat itu meski harus mengkis-mengkis seperti kakek-kakek berhasrat tinggi tapi stamina uzur. Dan Wosul pun pingsan. 야, 정신 차려. 야!
Setelah latihan, Do-hyun pun bertemu dengan kepala sipir. Dalam pertemuan ini, Do-hyun pun meminta tolong agar Wosul dijadikan satu sel dengannya. Dan kepala sipir yang tahu Do-hyun adalah atlet kebanggaan Korea akhirnya mengabulkan permintaan itu. 필요한 거 있으면 말해봐. 드릴 말씀이 좀 있습니다. 내 선에서 최대한 도와줄 테니. Singkatnya, Wosul pun dipindahkan ke sel Do-hyun. Adapun tujuan Do-hyun memindahkan Wosul menjadi satu sel dengannya adalah agar dia bisa melatih Wosul dengan lebih brutal. 오늘부터 매일 한 개를 부셔나갈 거야. 별거 없어. Latihan keras pun Wosul jalani. Meski latihannya kadang di luar nalar, namun Wosul terus berjuang. 다시. 야, 같이. Dan singkatnya, berkat perjuangan latihan yang tiada henti, akhirnya Wosul yang dulu badannya kurus one pack seperti triplek, kini berubah menjadi macho berbadan six pack. Sementara itu di sisi lain, terlihat Sokchan yang kini sudah frustasi dan hampir ganti kulit serta pindah agama, mulai melakukan kerusuhan dengan mengajak orang-orang untuk berbaku hantam untuk melampiaskan rasa frustasinya itu. Namun ternyata aksinya ini menarik perhatian seorang gangster yang bernama Kim, nggak pakai mak, untuk merekrutnya menjadi salah satu anggota di kelompok gangsternya. 복싱 베이스냐? 너 마음에 든다. 너 내 밑에서 제대로 한번 배워볼래? Awalnya Sokchan menolak tawaran dari Kim nggak pakai mak, namun setelah ditabok, akhirnya Sokchan pun mau gabung. 쟤는 나 줘라. 지금보다 몇 배는 더 강하게 만들어줄게. Kembali ke Wosul yang terlihat masih terus berlatih dengan Do-hyun. Bukan hanya berlatih, bahkan kini mereka juga sering makan bersama dan hubungan mereka berdua pun semakin akrab bagaikan Upin dan Jaka Tingkir. 야, 이 새끼는 이거 형한테 먼저 드셔보세요 하지 못. Hingga di suatu hari, ketika Hyumin, teman Wosul di sel lamanya, datang menyapa Wosul, tiba-tiba saja dia ditangkap anak buah John dan mereka langsung menghajarnya. Tak terima temannya dihajar dengan semena-mena, Wosul pun langsung menolong Hyumin sekaligus buat menjajal hasil latihannya. Karena kalah digebukin Wosul, kedua orang ini pun melaporkan kejadian itu pada John. Dan di sini John pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil Wosul. 무조건 데리고 온나. 안 데리고 오면 네가 죽는다. 네, 알겠습니다. Singkatnya, Wosul pun dipanggil di saat dia sedang latihan. Dan di sini Do-hyun yang sudah yakin akan kemampuan yang dimiliki oleh Wosul akhirnya mengizinkan Wosul untuk menyelesaikan urusan pribadinya. 다녀와. Beberapa saat kemudian, Wosul pun sudah sampai di markas John. Namun bukannya untuk berkelahi, melainkan untuk meminta maaf karena Wosul tidak ingin jika harus ada kekerasan lagi. 와, 니 어디 장래희망 김두아 이가. 때린 건 저 사람들이 먼저 제 친구를 때리고 있어. Meski begitu, John tidak mau memaafkannya. Malahan ngeplakin kepala Wosul dan juga membulinya serta meremehkan Wosul. 아, 웃자지. 미안하다. 때린 거는. Tak terima dengan perlakuan ini, akhirnya di sini Wosul pun menunjukkan hasil latihannya hingga mereka berdua pun berbaku hantam. Pertarungan yang sengit pun terjadi di sini. Mereka saling jual beli pukulan dengan begitu brutal. Namun karena badan John yang lebih besar, akhirnya John pun berhasil membuat Wosul tumbang. Di saat-saat seperti ini, tiba-tiba saja genderang kebebasan mulai bergema dari dalam jantung Wosul. Hingga akhirnya Wosul pun berhasil bangkit lagi dalam mode nikah versi sempoyongan dan kembali menyerang John habis-habisan. Di sini John hampir saja pindah alam karena Wosul tidak dapat mengendalikan dirinya. Namun untungnya Do-hyun pun segera datang dan langsung menghentikan Wosul.
Sementara itu, salah satu petinggi di penjara ini yaitu Han hanya bisa tertawa seraya mengatakan bahwa dia juga penasaran ingin bertarung dengan Wosul. Di sisi lain, terlihat juga Sok-chan yang juga semakin membrutal menghabisi semua orang yang menjadi musuh gangsternya. Keesokan harinya, di penjara terlihat Wosul yang terus berlatih bersama dengan Do-hyun. Namun sayangnya, hari ini adalah hari terakhir mereka latihan karena hari ini usia Do-hyun sudah memasuki usia dewasa sehingga dia akan dipindahkan ke penjara bapak-bapak. 오늘은 그만하자. 하지마, 관둬. 수업 끝. Hal ini tentu saja membuat mereka berdua merasa sedih, karena bagaimanapun juga mereka sudah hidup bersama cukup lama dan juga sudah sangat akrab, bagaikan Upin dan Jaka Tingkir. 네, 형. 멈추지 마라. Sementara itu di tempat lain, terlihat Jong-tae yang sedang mengawal bos besarnya yaitu Hyup yang ternyata sudah dikeluarkan dari sel pengasingan setelah berhasil dijebak oleh Jon dan Han kemarin. 아이 씨발아 좀 비켜라. 개떼 새끼들 마냥 몰려다니지 마. Di sini tanpa sengaja Hyup berpapasan dengan Jon. Namun Hyup yang ternyata orang baik sama sekali tidak berniat balas dendam meskipun dia tahu bahwa Jon dan Han lah yang telah menjebaknya. 징벌방에 쭉 있지 뭘 또 나왔노? Meski begitu, Hyup pun tetap menyapa Jon dan menyampaikan keheranannya mendengar Jon telah dikalahkan oleh anak bau kencur yaitu Wosul. Dan berita aib itu ternyata sudah tersebar di seluruh sudut penjara. 징벌방까지 소문이 바다하더라. 그 신입한테 밟히셨다며. Di sisi lain, terlihat Han dan anak buahnya sedang membersihkan penjara dan tak sengaja berpapasan dengan Wosul yang akan dipindahkan ke sel lain. Di sini Han meminta anak buahnya untuk mengalihkan perhatian sipir karena dia ingin berbicara empat mata dengan Wosul. 교도관 좀 치워. Setelah tinggal berdua, Han pun menyampaikan niatnya yang ternyata dia ingin menantang Wosul untuk berbaku hantam. Yang mana jika Han berhasil mengalahkan Wosul, maka Wosul harus menjadi anak buahnya. 너 날 한번 붙자. 네가 이기면 네가 하자는 거 다 들어줄게. Di sini Wosul pun langsung berkata bahwa dia akan menyetujuinya, namun dengan syarat yaitu jika Wosul menang, maka Han tidak boleh lagi membuli para napi lemah lainnya. 그럼 내가 이기면 재미로 사람 때리지도 말고 앞으로 다른 사람 괴롭히지 마세요. Akhirnya mereka pun setuju. Di sini Wosul langsung mengajak Han berduel sekarang juga. Tetapi Han tidak setuju dan memilih untuk bertarung besok aja. 오늘도 상관없는데요. 창고 뒤에서 보자. 5일 뒤에. Namun karena Wosul bersikeras ingin bertarung sekarang, akhirnya inilah yang terjadi. 대접해줄 때 받아 먹어. Setelahnya Wosul pun masuk ke sel barunya, yang ternyata kini dia satu sel dengan Hyup. Di sini Hyup pun langsung mengetes Wosul untuk berbaku hantam. Namun Wosul yang sedang tidak mood untuk gelut memilih untuk menolaknya dengan sopan. Dan hal itulah yang malah membuat Hyup menjadi tenang. 너 내 자리를 원하냐? 자리에는 관심 없습니다. Hari pun berganti, yang mana hari itu adalah hari pertarungan resmi tapi ilegal antara Han melawan Wosul. Terlihat Hyup juga datang dalam acara ini untuk jaga-jaga siapa tahu mereka akan berbuat curang. 우리 그만 좀 싸우자. 근데 장래희망 간디요. Namun sayangnya setelah sekian lama menunggu sampai gigi Han kering, Wosul tak kunjung muncul juga. Hal itu membuat Han mengira bahwa nyali Wosul sudah ciut untuk berbaku hantam melawan Han. 니네 반 새끼 아니야? 아주 정상협을 개 족밥으로 보나 봐. 아니 뭐 하자는 건. Ternyata hari itu Wosul sedang kedatangan teman lamanya yaitu Sok-chan. Namun di sini Sok-chan sempat terkejut melihat sikap Wosul yang begitu tenang saat berjumpa dengannya. Padahal di pertemuan terakhir mereka, Wosul terlihat begitu ketakutan dan menangis-nangis meminta maaf. 재밌지? 사람 쳐보니까 어때? Yang lebih mengejutkan lagi, dalam perbincangan mereka, Wosul pun sempat menasihati Sok-chan agar segera bertobat dan berubah menjadi orang yang baik, karena jika tidak mau, maka bersiaplah untuk dihajar oleh Wosul kalau Wosul sudah bebas. 넌 아직도 그러고 살아?
Mendengar itu, Sokchan pun tidak bisa berkata apa-apa dan lebih memilih pergi dengan emosi yang meluap-luap. Sementara itu, Han yang sudah hampir kering kepanasan karena menunggu Wosul, akhirnya malah menantang Hyup untuk berbaku hantam. Dan tak mau tinggal diam, John pun juga langsung berdiri dan kepengen ikut berbaku hantam. 내 봐라. 뭐라고? 내 보라고. Melihat situasi ini, tentu saja Hyup merasa akan kesulitan jika harus melawan dua sekaligus. Namun di tengah situasi ini, tiba-tiba yaitu jika Han kalah, maka Han tidak boleh membuli napi lain lagi. 제가 이기면 약속 지키시는. 이기면 뭐든. Dan tanpa pikir panjang lagi, akhirnya mereka pun berbaku hantam. Terlihat Han yang begitu lincah menghadapi serangan dari Wosul. Bahkan dia benar-benar mampu membuat Wosul sampai kewalahan. Dan dengan jurus-jurus yang dia tempah di dalam penjara, akhirnya Han pun berhasil membuat Wosul tumbang. Han pun merasa senang dan bangga bisa mengalahkan Wosul. Namun siapa sangka lagi-lagi genderang kebebasan kembali berbunyi dari jantung Wosul hingga akhirnya Wosul bisa bangkit lagi dalam mode Gear 5 Nika versi sempoyongan dan langsung menghajar Han. Dan dengan jurus Gomu-Gomu Nurmagomedov, Wosul pun langsung memiting Han sampai Han kelojotan dan menyerah. Keesokan harinya, Wosul dan Hyup pun datang menjumpai Han dan John untuk menagih janji. 우리 여기 4명. 나갈 때까지 이제 그만. Di sini ternyata bukan hanya mendaki janji, bahkan Wosul juga meminta mereka bertiga untuk berdamai saja mulai saat ini. Dan tanpa diduga, ternyata mereka pun setuju untuk berdamai. 알았어. 어차피 네가 이겼잖아. 안 싸워 이제. 됐지? Hari-hari pun berganti. Terlihat mereka berempat kini semakin akrab dan menjadi sahabat di dalam penjara. UFO다. Tanpa terasa, akhirnya masa tahanan Wosul pun selesai. Sebelum meninggalkan penjara, Wosul pun sempat meminta izin pada sipir untuk melihat tempat latihannya yang merupakan tempat Wosul menemukan jati dirinya. Singkatnya, Wosul pun keluar dari penjara. Dia langsung menghirup udara kebebasan yang begitu nikmat dan gratis, namun selalu lupa disyukuri oleh manusia. Namun tak lama berselang, baru saja berjalan beberapa meter, tiba-tiba Sokchan pun muncul dengan baju ala trio macan. Dia ingin menyelesaikan masalah mereka dengan cara layaknya lelaki jantan. 야, 차우솔. 졸라 반갑다. Wosul yang mengerti pun langsung berjalan menuju tempat yang sepi, tempat di mana mereka bisa puas berbaku hantam tanpa ada orang lain yang bisa memisahkan. 석찬아. Sebelum bertarung, Wosul pun kembali mengeluarkan jurus dakwah no jutsunya dengan menyarankan agar Sokchan lebih baik bertobat dan tidak perlu berkelahi seperti ini. Namun jika Sokchan ngeyel, maka Wosul tidak akan segan-segan untuk menghabisi Sokchan. 왜 그렇게 나를 싫어해? 내가 너한테 잘못한 게 뭔데? Di sini Sokchan sama sekali tidak peduli dengan nasihat itu. Malahan tangannya merasa semakin gatal untuk memukuli orang. 우리 끝까지 가야지. Dan akhirnya mereka pun berbaku hantam. Serangan demi serangan pun mereka lancarkan. Terlihat mereka yang begitu imbang dalam berbaku hantam. Di suatu kesempatan, akhirnya Wosul berhasil mengajar mukanya Sokchan dengan telak. Dan akibat pukulan itu, akhirnya Sokchan pun jadi ngamuk dan melakukan serangan balik dengan begitu brutal. Dan Wosul pun tumbang. Di sini Sokchan merasa senang dan bangga karena merasa sudah bisa mengalahkan Wosul. Namun ternyata akhirnya inilah yang terjadi.
Hampir saja Sokchan Ko-it terkena pukulan terakhir dari Wosul tadi. Namun, Wosul memilih untuk berhenti lalu pergi meninggalkannya karena bagi Wosul, saat ini Sokchan hanyalah anjing gila yang mengira dirinya adalah serigala. Kayaknya salah film nih. Tapi nggak apa-apa deh, lanjut aja. Beberapa hari kemudian, Wosul pun pergi ke penjara bapak-bapak untuk menjumpai Do-hyun, sang maha guru. Di sini terlihat Do-hyun yang begitu bahagia melihat Wosul yang sudah bebas dari penjara dengan jati diri yang jauh lebih kuat. Dan film pun tamat. Wah, keren banget filmnya guys. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kamu dapatkan dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe biar kita bisa makin dekat kayak Upin dan Jaka Tingkir. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.